Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah. Perjalanan panjang kali ini menuju sebuah rahasia besar yang selama berabad-abad disembunyikan di balik salib, tinta para pendeta, dan bayang-bayang kekuasaan kerajaan Eropa. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah doktrin, Trinitas, yang awalnya lahir dari perdebatan teologis di Bizantium, berubah menjadi alat politik, senjata ideologis, dan akhirnya mesin pengendali dunia. Narasi ini bukan sekadar tentang perbedaan akidah, ini adalah kisah tentang bagaimana kebenaran Islam, cahaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditutupi secara sistematis oleh kekuatan yang menyebut dirinya wakil Tuhan di bumi. Sebuah kisah yang berawal dari kekacauan iman, berlanjut pada penaklukan dunia, dan meninggalkan jejak darah di setiap tanah yang mereka jajaki. Bismillah, mari kita muali ceritanya. Di awal abad keempat, Romawi berada di persimpangan. Kekaisaran yang luas itu mulai retak dari dalam. Di satu sisi, ada kaum pagan yang masih setia kepada dewa-dewa Yunani. Di sisi lain, muncul sekelompok kecil pengikut ajaran Isa Al-Masih yang masih murni. Mereka menyembah Allah yang Esa, sebagaimana diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Namun di tengah dua kutub ini, muncul sosok yang akan mengubah arah sejarah dunia, Kaisar Konstantinus. Konstantinus bukan seorang alim, bukan pula seorang pencari kebenaran. Ia adalah politikus licik yang memahami satu hal penting. Agama bisa menyatukan kekuasaan. Ia sih tahu, jika dia dapat mengendalikan keyakinan rakyatnya, maka ia dapat mengendalikan hati mereka. Dari sinilah cikal bakal lahirnya doktrin Trinitas sebagai alat politik dimulai. Tahun 325 Masehi, diadakanlah Konsili Nicea, sebuah pertemuan besar yang konon bertujuan menegaskan ajaran Isa. Namun sesungguhnya, itu adalah sidang politik untuk menyingkirkan ajaran Tauhid yang masih dipegang oleh para pengikut sejati Nabi Isa. Di sana, perdebatan besar terjadi. Sebagian besar pengikut Isa menolak menyebut beliau sebagai Tuhan. Mereka berpegang teguh bahwa Isa hanyalah seorang utusan Allah, sebagaimana Musa dan Ibrahim. Namun di sisi lain, ada pihak yang mendukung konsep bahwa Isa adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, sebuah gagasan yang diambil dari mitologi Romawi dan Mesir kuno. Dan akhirnya, keputusan politik diambil. Isa diangkat sebagai bagian dari Tuhan tiga serangkai, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapapun yang menentang keputusan itu dianggap sesat. Mereka diburu, disiksa, dibakar hidup-hidup atas nama gereja. Inilah awal dari apa yang disebut sebagai Trinitas, sebuah ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Isa Al-Masih sendiri. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan kebenaran yang bertolak belakang dengan ajaran tersebut. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 72-73 disebutkan, "Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam." Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Ayat ini bukan hanya bantahan terhadap keyakinan salah, tetapi juga menjadi bukti bahwa kebenaran Tauhid tidak pernah hilang, hanya ditutupi. Namun kekuasaan gereja terus meluas. Setelah Romawi runtuh, gereja Katolik menjadi kekuatan baru yang tidak lagi sekadar membimbing rohani, tapi menguasai politik dan ekonomi. Dari balik jubah hitam dan salib emas, mereka mengatur arah kebijakan kerajaan, menentukan siapa yang menjadi raja, bahkan siapa yang dianggap musuh Tuhan. Dan disinilah misi Trinitas untuk dunia dimulai. Dalam sejarah Eropa, setiap ekspedisi penaklukan selalu dimulai dengan doa di gereja. Setiap kapal yang berangkat menaklukkan wilayah baru membawa dua hal, salib dan pedang. Dari sinilah kolonialisme menemukan landasannya. Mereka tidak sekadar mencari rempah dan emas, tapi juga ingin menanamkan satu ideologi baru, bahwa dunia harus tunduk di bawah salib. Kisah penaklukan Andalusia menjadi contoh bagaimana Islam dipandang sebagai ancaman. Selama 7 abad Islam memerintah Spanyol, ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan mencapai puncak kejayaan. Kota Cordoba menjadi pusat ilmu dunia. Namun ketika kekuatan Kristen kembali berkuasa, mereka tidak hanya mengusir umat Islam, tapi juga menghancurkan setiap catatan yang menunjukkan kejayaan itu. Perpustakaan dibakar, naskah-naskah ilmiah diterjemahkan lalu diklaim sebagai warisan Barat. Inilah salah satu bentuk penutupan kebenaran yang paling sistematis dalam sejarah manusia. Dan seiring waktu, gereja menyadari bahwa menaklukkan dengan pedang saja tidak cukup. Mereka membutuhkan narasi, dogma, dan pengetahuan yang bisa mempengaruhi dunia,
tanpa harus menumpahkan darah. Maka sejak abad ke-15 muncul era misi penyebaran agama yang dibungkus dengan nama peradaban. Dari sinilah muncul para misionaris yang dikirim ke berbagai penjuru dunia, Afrika, Asia, dan Nusantara. Para misionaris ini datang dengan membawa kitab, tapi di belakang mereka ada kapal perang dan bendera kerajaan. Mereka berbicara tentang kasih, namun di balik senyum mereka tersimpan tujuan, menggantikan keyakinan tauhid dengan doktrin Trinitas. Ketika Portugis tiba di Malaka pada tahun 1511, mereka langsung membangun gereja pertama di Asia Tenggara. Di setiap tempat yang mereka duduki, salib menjadi simbol kekuasaan, bukan lagi lambang iman. Di balik semua itu, Islam menjadi target utama. Karena hanya Islam yang masih membawa konsep ketauhidan murni, yang mengakui Isa sebagai nabi, bukan Tuhan. Maka Islam dianggap ancaman teologis terbesar bagi gereja. Dalam banyak catatan kolonial, misionaris mencatat bahwa keberhasilan menanamkan ajaran Trinitas bergantung pada seberapa jauh mereka dapat menghapus pemahaman Islam dari masyarakat setempat. Disinilah propaganda, fitnah, dan distorsi sejarah mulai disebarkan. Salah satu strategi besar mereka adalah mengubah persepsi dunia terhadap Islam. Mereka menulis buku, membentuk lembaga pendidikan, dan membangun sistem pengetahuan baru yang disebut Orientalisme. Melalui Orientalisme, Islam digambarkan sebagai agama keras, penuh kekerasan dan terbelakang. Sementara doktrin Trinitas dan peradaban Barat digambarkan sebagai puncak kemanusiaan. Padahal, jika dilihat dari sejarah, Eropa baru bangkit setelah belajar dari peradaban Islam di Andalusia dan Baghdad. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak awal telah memperingatkan hal ini. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa tipu daya orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Islam tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Karena itu, umat Islam diperintahkan untuk memahami sejarah dengan pandangan iman, bukan dengan narasi penjajah. Sementara Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat tentang orang-orang yang berusaha memadamkan cahaya Allah, bahwa maksudnya adalah mereka yang berusaha mengganti kebenaran dengan kebatilan dan menjadikan agama sebagai alat kekuasaan. Setelah abad ke-16, Trinitas bukan lagi sekadar doktrin gereja. Ia telah berubah menjadi ideologi politik dunia. Negara-negara Eropa berlomba-lomba menyebarkan kekuasaannya di bawah panji agama. Inggris menanamkan gereja di India dan Afrika, Spanyol di Amerika Selatan, Portugis di Asia, Belanda di Nusantara. Semua menanamkan ajaran yang sama, bahwa hanya melalui gereja, manusia bisa diselamatkan. Namun di balik itu mereka menguasai perdagangan, mengeruk kekayaan, dan memperbudak bangsa lain. Di Nusantara, upaya menutupi Islam berlangsung dengan cara yang lebih halus. Mereka memanfaatkan politik divide et impera, pecah belah umat Islam agar saling mencurigai. Mereka membentuk sekte-sekte kecil, mengadu domba kerajaan Islam, dan menciptakan citra bahwa Islam adalah penghalang kemajuan. Padahal, sebelum kedatangan mereka, Islam sudah membangun sistem perdagangan global yang adil dan damai. Jejak Islam di Nusantara bukan sekadar dakwah, tapi juga jaringan ilmu pengetahuan yang luas. Namun semua itu perlahan dihapus dari buku-buku sejarah kolonial. Sementara di Eropa sendiri, gereja mulai menghadapi gelombang perubahan. Muncul era pencerahan, di mana banyak ilmuwan mulai mempertanyakan doktrin Trinitas. Mereka menyadari bahwa konsep tiga Tuhan dalam satu hakikat tidak masuk akal. Namun ironisnya, meskipun mereka menolak gereja, mereka tidak kembali kepada tauhid, melainkan menuju ateisme dan materialisme. Inilah hasil dari kehilangan kebenaran sejati yang ditutup selama berabad-abad. Dan dunia modern yang lahir setelah itu masih membawa warisan dari kolonialisme teologis. Pandangan bahwa Islam adalah lawan peradaban, namun sejarah tidak bisa dibungkam selamanya. Dari reruntuhan perpustakaan Cordoba hingga naskah-naskah kuno yang ditemukan di Timur Tengah, kebenaran mulai muncul satu persatu. Para sejarawan Muslim modern, dengan bantuan sumber-sumber klasik yang sahih, mulai menunjukkan bagaimana Trinitas digunakan bukan sebagai wahyu, tapi sebagai instrumen kekuasaan, sebuah manipulasi besar yang mengubah sejarah kemanusiaan. Dan hari ini, ketika dunia kembali mencari Tuhan di tengah kekacauan moral dan spiritual, cahaya Islam kembali bersinar. Ajaran tauhid yang pernah dianggap terbelakang justru menjadi harapan baru bagi mereka yang haus akan kebenaran. Karena Islam tidak mengenal konsep Tuhan tiga serangkai, tidak mengenal perantara antara manusia dan Tuhannya, dan tidak menjadikan agama sebagai alat politik. Ketika kekuasaan gereja mencapai puncaknya di abad pertengahan, dogma Trinitas tidak lagi sekadar ajaran iman, tetapi telah menjadi struktur kekuasaan yang mengatur arah politik, ekonomi,
dan bahkan ilmu pengetahuan. Para pendeta memegang kendali atas apa yang boleh diketahui dan apa yang harus dilupakan. Siapapun yang berani mempertanyakan keabsahan Trinitas dianggap bid'ah dan harus dimusnahkan. Gereja menjadi lembaga yang bukan hanya berbicara atas nama Tuhan, tetapi juga mengontrol apa yang disebut kebenaran. Di balik dinding katedral besar di Roma, banyak catatan sejarah yang sengaja disembunyikan. Surat-surat kuno yang berisi ajaran asli Nabi Isa tentang ketauhidan disembunyikan atau dimusnahkan. Naskah-naskah Injil yang tidak mendukung konsep Trinitas disebut apokrif, dianggap palsu, padahal di dalamnya banyak berisi ucapan Isa yang menegaskan bahwa ia hanyalah hamba Allah. Gereja memilih mana teks yang akan dianggap suci dan mana yang harus dibuang. Dengan begitu, ajaran murni para nabi digantikan oleh versi politik yang dapat menopang kekuasaan mereka. Proses manipulasi ini berjalan halus dan panjang. Lambang salib mulai dijadikan simbol kekuatan dan kemenangan. Padahal sebelumnya ia adalah simbol penderitaan. Gagasan tentang pengorbanan Yesus dijadikan narasi pengikat, agar rakyat tunduk dan merasa bersalah terhadap dosa yang tidak pernah mereka lakukan. Dan di atas rasa bersalah itulah gereja berdiri, menawarkan penebusan dosa dengan imbalan kepatuhan. Inilah cara kekuasaan bekerja melalui keyakinan. Di sisi lain, dunia Islam sedang berkembang pesat. Sejak abad ke-7, peradaban Islam telah membangun sistem ilmu, ekonomi, dan sosial yang tidak bergantung pada kekuasaan gereja. Islam datang dengan konsep tauhid yang sederhana dan rasional. Tidak ada hierarki pendeta, tidak ada perantara antara manusia dan Tuhannya. Siapapun yang berilmu dan bertakwa bisa menjadi pemimpin. Konsep ini mengguncang fondasi Eropa yang terpenjara oleh dogma. Gereja melihat kemajuan Islam sebagai ancaman langsung terhadap eksistensi mereka. Mereka tidak hanya takut kehilangan pengaruh, tetapi juga takut kehilangan monopoli atas kebenaran. Karena itulah perang atas nama agama pun dimulai. Perang salib digelar bukan untuk menyelamatkan tanah suci, tetapi untuk mempertahankan dominasi ideologi Trinitas. Ribuan tentara dikirim dari Eropa menuju Timur Tengah, membawa bendera salib, meyakini bahwa membunuh orang Islam adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan. Namun yang mereka temui di sana bukanlah bangsa biadab seperti yang digambarkan oleh gereja, melainkan umat yang berilmu, disiplin, dan penuh keyakinan. Para pasukan Islam yang dipimpin oleh tokoh seperti Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan kemuliaan Islam di medan perang. Mereka memperlakukan tawanan dengan hormat, memberikan perlindungan bagi penduduk sipil, dan menolak pembalasan dendam. Perbedaan moral inilah yang perlahan membuka mata sebagian prajurit Eropa bahwa apa yang mereka yakini tentang Islam hanyalah kebohongan yang ditanamkan sejak kecil. Setelah kegagalan perang-perang salib, gereja mengubah strateginya. Mereka menyadari bahwa menaklukkan Islam dengan pedang mustahil dilakukan. Maka cara baru dipilih, menguasai dunia melalui ilmu dan ekonomi. Dari sinilah muncul gelombang revolusi ilmiah di Eropa, yang sebenarnya banyak berhutang pada warisan ilmuwan Muslim, seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Ibnu Al-Haytham. Karya-karya para ulama diterjemahkan ke bahasa Latin, namun nama-nama aslinya dihapus. Ilmu Islam diklaim sebagai penemuan Barat, sementara Islam digambarkan sebagai agama yang memusuhi sains. Dengan kekuatan baru ini, bangsa-bangsa Eropa mulai meluaskan pengaruhnya ke seluruh dunia. Gereja mendukung ekspedisi kolonial dengan satu misi besar, menyebarkan cahaya Trinitas dan menundukkan dunia di bawah peradaban Kristen. Setiap wilayah baru yang ditemukan dianggap sebagai ladang penyebaran iman sekaligus sumber kekayaan. Para pelaut seperti Columbus dan Vasco da Gama diberi restu oleh Paus untuk menaklukkan dunia. Gereja menulis dokumen resmi yang disebut Doctrine of Discovery, yang menyatakan bahwa setiap tanah yang belum memeluk Kristen boleh diambil alih, dan penduduknya bisa diperbudak demi menyebarkan iman. Di Nusantara, jejak misi ini terlihat jelas. Saat Portugis menaklukkan Malaka, mereka tidak hanya datang dengan meriam, tetapi juga dengan salib. Misionaris ditempatkan di setiap pelabuhan untuk membaptis penduduk lokal. Mereka mempelajari bahasa daerah, mendirikan sekolah, dan menanamkan ajaran Trinitas sejak dini. Namun di balik kegiatan pendidikan itu tersembunyi tujuan besar, mencabut akar keislaman dari masyarakat. Ketika Islam menyebar melalui perdagangan dan dakwah yang damai, kolonialisme menyebar melalui kekerasan dan manipulasi. Para ulama yang menyebarkan Islam dengan ilmu dan akhlak baik dianggap ancaman. Mereka diawasi, diasingkan, bahkan dibunuh. Gereja dan kekuasaan kolonial bekerja sama menciptakan sistem sosial yang memisahkan Islam dari politik dan ilmu pengetahuan. Inilah titik awal munculnya stigma bahwa Islam hanya urusan ibadah, bukan sistem kehidupan. Sementara itu di Eropa,
konsep Trinitas terus digunakan untuk membenarkan segala bentuk penaklukan. Para raja dan paus bekerja sama membangun legitimasi ilahi. Mereka mengklaim bahwa Tuhan merestui penjajahan, karena hal itu dianggap menyelamatkan bangsa-bangsa kafir dari kegelapan. Padahal sesungguhnya, mereka menutupi kerakusan ekonomi di balik selubung misi suci. Ketika perbudakan mulai dipraktikkan secara besar-besaran di Afrika, para pendeta menulis bahwa perbudakan adalah bagian dari rencana Tuhan. Mereka mengutip ayat-ayat yang dimanipulasi untuk mendukung dominasi kulit putih atas bangsa lain. Doktrin Trinitas menjadi ideologi pembenaran rasial yang menganggap bahwa manusia dapat dikelompokkan menurut kehendak Tuhan. Dan ironisnya, semua itu dilakukan atas nama kasih. Dalam catatan sejarah kolonial, banyak ditemukan laporan rahasia tentang bagaimana para penguasa Eropa memantau perkembangan Islam di wilayah jajahan. Di India, Inggris mengadakan penelitian mendalam tentang Al-Quran, bukan untuk memahami isinya, tapi untuk mencari cara melemahkan pengaruhnya. Mereka membentuk lembaga khusus yang mempelajari Islam agar bisa menyusup ke dalamnya. Di Indonesia, Belanda mendirikan lembaga orientalis yang mengkaji kitab-kitab kuning, dengan tujuan mencari titik lemah umat Islam. Seluruh kekuatan intelektual dan politik diarahkan untuk satu hal, menjauhkan umat dari tauhid sejati. Dalam khutbah-khutbah mereka, para misionaris menggambarkan Islam sebagai agama keras, padahal di saat yang sama, Islamlah yang menentang penyembahan manusia dan mengajarkan keadilan sejati. Ketika dunia memasuki era modern, peran gereja mulai menurun, tetapi pengaruh doktrin Trinitas tidak ikut padam. Ia melebur menjadi sistem sekuler yang tetap mengusung warisan teologinya dalam bentuk baru. Imperialisme ekonomi dan budaya. Nilai-nilai yang lahir dari pandangan teologis itu, bahwa manusia bisa menebus dosa dengan pengorbanan, bahwa kekuasaan bisa dianggap sebagai anugerah Tuhan, menjadi fondasi bagi sistem kapitalisme global. Dunia kembali dikuasai, bukan dengan pedang, tapi dengan ide. Islam terus menjadi musuh ideologis. Di berbagai media, ajaran tauhid sering digambarkan sebagai ancaman bagi kebebasan. Kata jihad dipelintir menjadi sinonim dari teror, padahal jihad sejati adalah perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran. Semua itu adalah lanjutan dari narasi lama yang berakar sejak era gereja, menutupi Islam agar manusia tidak menemukan kebenaran sejati. Dan di tengah gempuran itu, Al-Quran tetap berdiri tegak. Dalam surat Asy-Syaff ayat 8 Allah berfirman, "Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya." Ayat ini menggambarkan realitas yang terus berulang dari masa ke masa. Setiap upaya menutupi kebenaran Islam selalu berakhir gagal, karena cahaya kebenaran tidak dapat dipadamkan dengan kebohongan. Sisa-sisa peradaban yang dibangun atas dasar doktrin Trinitas kini mulai runtuh dari dalam. Masyarakat Barat mulai kehilangan makna spiritual di balik kemajuan teknologi. Mereka haus akan kebenaran, tetapi tidak menemukannya dalam ajaran tiga Tuhan yang saling bertentangan. Banyak dari mereka yang akhirnya menemukan Islam setelah mempelajari sejarah secara jujur. Mereka sadar bahwa Isa Al-Masih yang sejati bukanlah Tuhan yang disalib, melainkan Nabi yang menyeru kepada penyembahan hanya kepada Allah. Dan disinilah paradoks sejarah terungkap. Trinitas yang dulu digunakan untuk menaklukkan dunia kini menjadi sumber kebingungan spiritual di Barat. Sementara Islam yang dulu mereka tekan dan fitnah kini justru menjadi cahaya yang dicari. Setiap tahun ribuan orang memeluk Islam bukan karena paksaan, tapi karena mereka menemukan kedamaian dalam kalimat yang sederhana, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Gereja mungkin berhasil menulis ulang sebagian sejarah, tetapi tidak bisa menghapus firman Allah dari hati manusia. Semua upaya menutup cahaya Islam hanyalah sementara. Dan semakin mereka menutupi, semakin terang cahaya itu bersinar di tengah kegelapan zaman. Ketika kolonialisme memasuki abad ke-19 dan ke-20, strategi lama gereja dan kekuatan Eropa bertransformasi menjadi bentuk baru yang lebih sistematis. Kekuasaan tidak lagi hanya di tangan pendeta atau raja, tetapi melebur dengan birokrasi negara modern, sistem pendidikan, dan media cetak. Doktrin Trinitas tetap menjadi fondasi ideologis yang tidak terlihat, membungkus kolonialisme dengan misi moral dan peradaban. Di India, Inggris mendirikan sekolah-sekolah dengan kurikulum yang menanamkan superioritas Kristen dan merendahkan Islam. Di Nusantara, Belanda mengontrol pesantren dengan sistem administrasi, membatasi akses masyarakat terhadap ilmu agama, sekaligus menguasai sumber daya alam.
Semua langkah ini dibungkus dengan narasi misi peradaban yang menyatakan bahwa umat Islam perlu diarahkan agar menjadi modern menurut standar Barat, padahal maksud sebenarnya adalah menutupi kebenaran tauhid. Dalam catatan rahasia VOC dan Inggris Timur, jelas terlihat strategi memisahkan umat Islam dari sejarah dan budaya mereka sendiri. Naskah-naskah klasik Islam yang memuat pengetahuan tentang astronomi, navigasi, dan baik ekonomi dikumpulkan, diterjemahkan, dan seringkali dimanipulasi sehingga terlihat bahwa ilmu pengetahuan itu berasal dari Eropa, bukan dari peradaban Islam. Anak-anak Muslim dididik untuk mengagumi Barat dan meremehkan warisan Islam mereka. Dengan cara ini, Trinitas, yang dulu dijadikan dogma gereja, menjadi alat ideologi untuk mencetak generasi yang terserap dalam kekuasaan Barat, namun jauh dari pemahaman tauhid. Selain pendidikan, propaganda juga tersebar melalui sastra, media cetak, dan buku-buku sejarah. Dalam buku-buku tersebut, kisah Islam seringkali disederhanakan, dikurangi heroisme para ulama, dan diganti dengan narasi bahwa Islam adalah agama perang, fanatisme, dan kegelapan. Sejarah perang salib, perjuangan melawan kolonialisme, dan kejayaan ilmiah Muslim dihapus atau diputarbalikkan. Generasi Eropa, dan bahkan generasi Muslim di wilayah jajahan, dibentuk untuk menerima versi sejarah yang telah direkayasa. Pada abad ke-20, pengaruh doktrin Trinitas dalam politik global tetap terasa, walau gereja kehilangan kontrol langsung. Konsep penebusan dosa dan tugas suci untuk membimbing dunia berubah menjadi legitimasi intervensi politik dan ekonomi. Negara-negara Barat yang mengaku sekuler tetap membawa warisan ideologis ini. Mereka menilai peradaban dunia berdasarkan standar yang lahir dari doktrin Trinitas, bukan berdasarkan keadilan atau nilai-nilai universal. Intervensi di Timur Tengah, propaganda anti-Islam, dan manipulasi sejarah menjadi kelanjutan dari strategi yang sama, hanya dalam bentuk modern. Sementara itu, umat Islam terus mempertahankan cahaya kebenaran melalui kitab suci dan sunnah Nabi Muhammad. Mereka memahami sejarah, bukan untuk membenci, tetapi untuk mengenal pola manipulasi dan tipu daya yang digunakan untuk menutupi kebenaran. Dalam surat Al-Anfal ayat 24, Allah berfirman, "Ingatlah, apabila kalian diperintahkan untuk melawan, ingatlah bahwa kemenangan hanyalah dari Allah. Maka bertawakallah kepadanya, niscaya kalian akan menemukan kebenaran yang hakiki." Ayat ini menegaskan bahwa setiap tipu daya manusia, sekuat apapun, tidak bisa menutupi kebenaran yang Allah janjikan. Di tengah arus globalisasi, Islam kembali menjadi sorotan dunia. Buku-buku, penelitian akademik, dan media digital mulai membongkar kebohongan sejarah yang telah dibangun berabad-abad. Fakta-fakta yang dulunya tersembunyi di arsip gereja atau dokumen kolonial kini muncul ke permukaan. Narasi bahwa Islam adalah ancaman berubah menjadi pengakuan akan kejayaan peradaban Muslim di bidang ilmu, perdagangan, dan seni. Trinitas yang dulunya digunakan untuk menutupi kebenaran sekarang terlihat sebagai alat manipulasi yang pernah membentuk dunia sesuai kepentingan segelintir manusia. Para sejarawan Muslim modern menunjukkan bukti-bukti tak terbantahkan bahwa doktrin Trinitas bukanlah wahyu, melainkan hasil konsensus politik yang dipaksakan dengan kekerasan. Mereka menelusuri naskah-naskah kuno, membandingkan Injil asli dengan versi yang dipakai gereja, dan menegaskan kembali bahwa Isa Al-Masih hanyalah nabi yang menyeru manusia kepada Allah, bukan Tuhan yang disalib. Penemuan-penemuan ini tidak hanya membongkar kebohongan sejarah, tetapi juga menegaskan pentingnya memahami sejarah dengan prinsip tauhid sebagai panduan. Di era modern ini, umat Islam di seluruh dunia mulai menyadari pola manipulasi sejarah. Dari anak-anak sekolah di Nusantara hingga akademisi di Timur Tengah dan Eropa, kesadaran akan kebenaran Islam tumbuh pesat. Mereka belajar untuk mengenali bagaimana ideologi, politik, dan dogma pernah digunakan untuk menutupi cahaya tauhid. Mereka menyadari bahwa setiap distorsi sejarah bukan kebetulan, tetapi bagian dari sistem panjang untuk menguasai dunia, Trinitas, yang pernah menjadi senjata ideologis gereja, kini terbuka untuk dianalisis dan dikritik secara ilmiah dan historis. Cahaya kebenaran yang selama berabad-abad ditutupi mulai menerobos kabut sejarah. Setiap manuskrip yang ditemukan, setiap fakta yang diperiksa, dan setiap penelitian yang dilakukan menegaskan satu hal. Kebenaran Islam tetap tegak, tidak bisa dipadamkan oleh doktrin atau kekuasaan manusia. Sejarah ini bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah pelajaran tentang bagaimana kekuasaan, agama, dan ideologi bisa saling bersinergi untuk mempengaruhi dunia. Tetapi sejarah juga menunjukkan bahwa cahaya tauhid selalu menemukan jalannya. Setiap upaya menutupi kebenaran Islam sejak era gereja hingga kolonialisme
dan bahkan di zaman modern, selalu berakhir dengan terbukanya fakta. Ketika umat Islam memahami pola ini, mereka tidak hanya melihat sejarah, tetapi juga menyiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Mereka memahami bahwa dominasi ideologi Trinitas yang pernah digunakan untuk menutupi kebenaran tidak bisa lagi diteruskan, karena pengetahuan dan kesadaran kini menyebar lebih cepat dan lebih luas. Cahaya tauhid semakin sulit untuk dibendung, dan sejarah menunjukkan bahwa kebenaran selalu menang atas kebohongan. Di awal abad ke-20, setelah gelombang kolonialisme mencapai puncaknya, strategi lama gereja dan kekuatan barat tetap hidup dalam bentuk yang lebih terselubung. Trinitas, yang dulunya jelas dijadikan dogma politik dan senjata kekuasaan, kini hadir dalam wujud ideologi global yang memengaruhi pendidikan, ekonomi, dan bahkan budaya populer. Dalam arsip-arsip rahasia, terlihat bagaimana lembaga-lembaga pendidikan di wilayah jajahan terus diawasi agar generasi muda tidak mendapatkan pemahaman tauhid yang murni. Mereka diajarkan untuk mengagumi Barat dan menilai Islam sebagai agama yang tradisional dan terbelakang. Sementara itu, pemimpin Muslim yang berpengaruh diawasi ketat atau dicatat dalam laporan rahasia sebagai potensi ancaman ideologis. Di Afrika, Asia dan Nusantara, strategi ini dilakukan dengan berbagai metode. Di Afrika Barat, Inggris mendirikan sekolah misionaris yang memadukan ajaran Trinitas dengan kurikulum modern Barat. Anak-anak Muslim belajar membaca dan menulis, tetapi mereka tidak diperkenalkan pada sejarah Islam yang asli. Di Nusantara, Belanda menempatkan orientalis di pesantren untuk mengawasi kitab-kitab kuno dan membimbing isi pengajaran agar sesuai dengan kepentingan kolonial. Setiap teks yang berisi ajaran tentang keadilan sosial, ekonomi Islam, dan kebenaran tauhid diperiksa, dibatasi, bahkan diterjemahkan secara manipulatif untuk menyesatkan pemahaman generasi muda. Sementara itu, doktrin Trinitas tetap dijadikan fondasi moral dalam propaganda politik. Dalam banyak publikasi kolonial, penaklukan wilayah dan pemaksaan budaya dijustifikasi dengan alasan menyelamatkan manusia dari kegelapan. Gereja dan pemerintah kolonial menekankan bahwa dunia membutuhkan cahaya Kristen, bukan cahaya Islam. Seolah-olah umat yang hidup di bawah aturan Islam adalah umat yang tersesat. Catatan-catatan misionaris bahkan menunjukkan bahwa strategi penyebaran agama di setiap wilayah selalu disertai pengumpulan informasi tentang pemimpin lokal, budaya, dan struktur sosial agar lebih mudah dikontrol. Di sisi lain, umat Islam di wilayah jajahan menunjukkan ketahanan luar biasa. Mereka menyembunyikan naskah-naskah kuno, melanjutkan pendidikan secara sembunyi-sembunyi, dan tetap menegakkan hukum Islam di masyarakat. Dalam banyak kasus, pesantren berfungsi sebagai pusat perlawanan intelektual. Ilmu yang disebarkan bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu dunia yang digunakan untuk mempertahankan kedaulatan budaya dan identitas. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan pentingnya memahami sejarah secara kritis, agar generasi muda tidak terperangkap oleh distorsi yang diciptakan kolonial dan doktrin Trinitas. Di Eropa sendiri, konsep Trinitas tetap membentuk sistem moral dan politik meski gereja kehilangan pengaruh absolut. Pencerahan dan revolusi industri membawa gagasan rasional, tetapi struktur pemikiran yang lahir dari dogma Trinitas tetap memengaruhi hukum, pendidikan, dan ekonomi. Pemikiran bahwa kekuasaan adalah anugerah ilahi, bahwa manusia bisa menebus dosa melalui pengorbanan pihak ketiga, dan bahwa hierarki sosial adalah sesuatu yang sah secara moral, semua ini menjadi fondasi tersembunyi yang membentuk masyarakat modern. Akibatnya, meskipun mereka meninggalkan doktrin literal Trinitas, ideologinya tetap hidup dalam bentuk baru, terserap ke dalam politik dan ekonomi global. Fakta yang jarang diungkap adalah bahwa kolonialisme modern dan orientalisme yang dibangun atas dasar doktrin Trinitas memiliki dampak langsung terhadap persepsi dunia terhadap Islam hingga hari ini. Narasi bahwa Islam adalah agama kekerasan atau tertinggal tidak muncul begitu saja. Ini adalah hasil dari manipulasi sejarah yang panjang, dari konsili-konsili abad ke-4, perang salib, hingga kolonialisme abad ke-19 dan ke-20. Setiap propaganda dan distorsi ditujukan untuk menutupi cahaya tauhid dan mengisolasi umat Islam dari kekuatan intelektual mereka sendiri. Namun sejarah juga menunjukkan pola yang konsisten. Cahaya Islam tidak pernah padam. Naskah-naskah kuno yang disembunyikan, ilmu pengetahuan yang dipelajari secara rahasia, dan pemahaman yang diwariskan secara turun-temurun memastikan bahwa generasi baru tetap bisa menelusuri kebenaran. Dalam surat Al-An'am ayat 115 Allah berfirman, "Dan Al-Quran ini telah kami turunkan dengan membawa kebenaran, dan demi kebenaran itulah ia turun.
dan tidak ada yang bisa memalingkan kebenaran itu dari kebenarannya. Ayat ini menjadi pengingat bahwa segala upaya manusia untuk menutupi kebenaran selalu terbatas, dan cahaya Allah akan tetap bersinar. Pada era digital ini, informasi yang dulunya tersembunyi di arsip-arsip gereja dan lembaga kolonial kini dapat diakses lebih mudah. Buku-buku, manuskrip, dan catatan sejarah yang selama berabad-abad ditutupi mulai diunggah, diterjemahkan, dan dianalisis oleh para sejarawan Muslim modern. Dengan metode ilmiah dan kritis, mereka membongkar manipulasi sejarah, membandingkan naskah asli dengan versi yang dimanipulasi, dan menegaskan kembali fakta bahwa doktrin Trinitas adalah hasil konsensus politik yang diatur untuk kepentingan kekuasaan, bukan wahyu Tuhan. Di tengah arus globalisasi, umat Islam semakin sadar akan pola manipulasi ini. Mereka tidak hanya membaca sejarah untuk mengetahui masa lalu, tetapi juga untuk memahami bagaimana strategi kekuasaan masih digunakan hingga saat ini. Mereka belajar bahwa doktrin Trinitas yang dulu menjadi senjata ideologis, kini telah melahirkan bentuk-bentuk baru kontrol sosial dan budaya di seluruh dunia. Dari pendidikan hingga media, dari ekonomi hingga politik, pengaruh ideologi yang lahir dari konsili abad keempat itu tetap ada. Meski tersamar, umat Islam yang memahami pola ini menyadari pentingnya menjaga cahaya tauhid dan menyebarkan kebenaran melalui ilmu pengetahuan dan dakwah. Mereka meneliti sejarah bukan untuk dendam, tetapi untuk mengungkap realitas, meluruskan distorsi, dan memperkuat keimanan. Dalam konteks global saat ini, memahami bagaimana doktrin Trinitas digunakan untuk menutupi kebenaran Islam menjadi kunci untuk membangun generasi yang kritis, berpengetahuan, dan kuat secara spiritual. Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa cahaya Islam tetap tak tergoyahkan. Setiap doktrin yang dibuat untuk menutupi kebenaran selalu terbukti sementara, karena kebenaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan diteruskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dapat dihapus oleh kekuasaan manusia. Bahkan ketika dunia modern mencoba menyingkirkan nilai-nilai spiritual, Islam tetap hadir sebagai sumber kebenaran, keadilan, dan pengetahuan yang menyeluruh. Para penguasa kolonial menyadari bahwa kekuatan politik dan ekonomi saja tidak cukup untuk mengendalikan umat Islam. Mereka membutuhkan strategi yang lebih subtil, yang menembus pikiran, hati, dan budaya. Dari sini lahirlah sistem pendidikan kolonial yang menyasar generasi muda Muslim, baik di Nusantara, India, maupun Afrika. Anak-anak Muslim diajarkan membaca dan menulis, tetapi sejarah mereka dimanipulasi, ilmu agama dibatasi, dan ajaran tauhid digantikan dengan ajaran Trinitas yang dibungkus narasi peradaban dan moralitas. Sekolah-sekolah ini menjadi laboratorium ideologis, tempat doktrin Trinitas dan propaganda kolonial disebarkan secara sistematis. Di Nusantara, Belanda menempatkan orientalis dan pengawas pesantren di setiap wilayah penting. Mereka mencatat setiap kitab, menyeleksi mana yang boleh diajarkan, mana yang harus disensor, dan mana yang perlu diterjemahkan agar terdengar moderat atau tidak mengganggu kekuasaan kolonial. Banyak naskah klasik yang berisi fiqh, sejarah, dan ilmu ekonomi Islam diarsipkan secara rahasia, hilang dari jangkauan masyarakat, atau diterjemahkan dengan bias yang menyesatkan. Tujuannya jelas, memutus mata rantai pengetahuan yang menguatkan umat Islam dan menjaga dominasi ideologi Barat. Sementara itu, doktrin Trinitas tidak hanya menjadi simbol agama, tetapi juga landasan moral bagi kolonialisme. Gereja mengajarkan bahwa menyebarkan Trinitas dan menggantikan keyakinan kafir dengan Kristen adalah kewajiban moral. Setiap perang kolonial, penaklukan wilayah, dan intervensi politik selalu dibungkus narasi penyelamatan jiwa. Di India, Inggris menulis dokumen rahasia bahwa wilayah-wilayah Muslim harus diberikan pendidikan moral Kristen agar generasi baru tunduk pada kekuasaan mereka. Di Afrika, Prancis dan Belgia menyusun kurikulum serupa, sementara Portugis di Asia Tenggara menguatkan jaringan misionaris yang memadukan ajaran Trinitas dengan pengawasan sosial. Yang jarang diungkap adalah bahwa setiap langkah ini diikuti dengan pencatatan dan pengawasan yang luar biasa rinci. Para pemimpin kolonial meneliti setiap aspek kehidupan umat Islam, adat, hukum, ekonomi, pendidikan, bahkan seni dan musik, untuk menemukan cara menanamkan narasi bahwa hanya Trinitas dan kekuasaan Barat yang sah. Strategi ini berjalan halus tetapi sangat efektif. Banyak masyarakat lokal mulai mempertanyakan ajaran Islam mereka, bahkan tanpa sadar, karena sejak kecil mereka terpapar oleh sistem pendidikan, propaganda,
dan media yang distorsi sejarahnya terus-menerus diulang. Di tengah tekanan ini, umat Islam tetap menemukan jalan untuk mempertahankan kebenaran. Pesantren, madrasah, dan rumah-rumah ilmu menjadi benteng rahasia. Para ulama menyalin naskah-naskah kuno secara diam-diam, mengajarkan Al-Quran dan hadis syahih, serta menanamkan prinsip tauhid yang murni. Para sejarawan Muslim mulai membandingkan catatan kolonial dengan naskah asli untuk membuktikan bahwa sejarah Islam telah dimanipulasi. Mereka meneliti Injil asli dan membandingkannya dengan versi yang dikontrol gereja untuk menunjukkan bahwa Trinitas adalah hasil konsensus politik, bukan wahyu Isa Al-Masih. Di Eropa sendiri, ideologi Trinitas tetap memengaruhi struktur sosial meski gereja kehilangan kekuasaan absolut. Konsep hierarki, penebusan dosa, dan legitimasi kekuasaan yang lahir dari dogma Trinitas terserap ke dalam pendidikan, hukum, dan politik modern. Banyak sistem nilai yang berkembang, dari kapitalisme hingga birokrasi negara, mengandung sisa-sisa pemikiran yang awalnya lahir dari konsili abad keempat. Masyarakat modern mungkin tidak menyadari hal ini, tapi pola kontrol dan legitimasi moral tetap berjalan, hanya dalam bentuk yang lebih tersamar. Selama abad ke-20, propaganda ini juga merambah media massa, buku-buku sejarah, dan film-film. Islam sering digambarkan sebagai agama kekerasan, fanatik, atau ketinggalan zaman, sedangkan Barat digambarkan sebagai puncak peradaban. Padahal sejarah menunjukkan sebaliknya. Ilmu pengetahuan, perdagangan, astronomi, dan matematika modern banyak lahir dari peradaban Islam, sementara Eropa baru mengadopsinya setelah belajar dari naskah-naskah Muslim yang diterjemahkan. Manipulasi ini jelas menunjukkan bahwa Trinitas bukan sekadar doktrin agama, tetapi alat ideologis untuk menutupi pencapaian Islam dan menjaga dominasi Barat. Di Nusantara, jejak manipulasi ini terlihat pada buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah kolonial. Kisah tentang kerajaan Islam, perdagangan Muslim, dan kejayaan ilmu pengetahuan sering dihapus atau disederhanakan. Generasi muda Muslim diperkenalkan pada versi sejarah yang menekankan kegagalan mereka dan kehebatan penjajah. Dengan cara ini, Trinitas dan kolonialisme bekerja sama untuk membentuk persepsi, bukan hanya membatasi akses terhadap ilmu, tetapi juga membentuk identitas dan pemahaman spiritual masyarakat. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak awal memperingatkan bahwa tipu daya ini akan terus ada. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Allah akan menggunakan berbagai cara, termasuk agama, politik, dan ilmu pengetahuan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa mereka yang berusaha menutupi kebenaran adalah orang-orang yang menentang wahyu, dan usaha mereka hanya bersifat sementara karena cahaya Allah tidak bisa dipadamkan. Seiring kemajuan teknologi dan komunikasi, umat Islam kini memiliki kesempatan untuk membongkar semua manipulasi ini secara lebih luas. Manuskrip kuno yang tersembunyi, arsip gereja, dokumen kolonial, dan naskah sejarah yang dipalsukan mulai dianalisis dengan metode ilmiah. Fakta-fakta yang dulunya tersembunyi kini terbuka, menunjukkan bahwa doktrin Trinitas telah digunakan selama berabad-abad sebagai alat politik dan sosial untuk menutupi kebenaran Islam. Penemuan-penemuan ini tidak hanya menegaskan bahwa Trinitas adalah alat kekuasaan, tetapi juga menunjukkan kekuatan kebenaran Islam. Setiap generasi yang meneliti sejarah dengan jujur menemukan bahwa tauhid tetap tegak, bahwa Isa Al-Masih hanyalah nabi, dan bahwa Islam tidak mengenal sistem hierarki yang menindas umat. Cahaya tauhid terus menyebar, menembus kebohongan sejarah, propaganda, dan manipulasi yang berlangsung selama berabad-abad. Memasuki abad ke-21, jejak manipulasi doktrin Trinitas masih dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan global. Meskipun gereja tidak lagi menguasai dunia secara langsung, warisan ideologisnya masih terserap ke dalam sistem politik, pendidikan, dan media massa. Banyak kebijakan internasional, penyebaran informasi, dan narasi sejarah yang tetap memprioritaskan perspektif Barat yang lahir dari dogma Trinitas. Dalam pendidikan, anak-anak di banyak negara masih diperkenalkan pada versi sejarah yang menekankan superioritas Barat dan menutupi kontribusi peradaban Islam. Di media, Islam sering dipresentasikan melalui lensa konflik dan kekerasan, sedangkan doktrin Trinitas tetap terselubung dalam moralitas dan narasi kebaikan yang digunakan sebagai alat legitimasi intervensi global. Pengaruh ini tidak hanya bersifat historis, tetapi juga strategis. Banyak lembaga internasional, baik pemerintah maupun swasta, masih menggunakan model kontrol sosial yang lahir dari pemikiran Trinitas, di mana kepatuhan terhadap otoritas dianggap sebagai bukti moralitas.
Konsep tanggung jawab moral yang dibungkus religius ini diterapkan dalam bentuk hukum internasional, kebijakan pembangunan, dan program pendidikan, sehingga dunia modern tetap membawa warisan ideologi yang lahir dari Konsili Nisea lebih dari 1.600 tahun lalu. Di Nusantara, pengaruh ini muncul dalam bentuk pendidikan sekuler dan narasi sejarah yang minim menekankan kejayaan Islam. Banyak generasi muda tidak mengenal sains, filsafat, atau hukum Islam yang pernah berkembang pesat di kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya. Narasi yang tersisa adalah versi yang dibentuk kolonial, yang menekankan ketinggalan, keterbelakangan, atau ketergantungan masyarakat lokal pada kekuasaan Barat. Trinitas, dalam konteks ini, bukan hanya dogma gereja, tetapi juga simbol ideologis, dari dominasi yang berlapis, spiritual, intelektual, dan budaya. Di sisi lain, umat Islam tetap berupaya menjaga cahaya tauhid. Pesantren, madrasah, dan lembaga ilmiah terus menyalin naskah-naskah kuno, mendidik generasi baru, dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis syahih. Peneliti Muslim modern menelusuri arsip gereja, dokumen kolonial, dan naskah kuno untuk membongkar manipulasi sejarah. Mereka menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Trinitas adalah konsensus politik yang dipaksakan, bukan wahyu, dan digunakan selama berabad-abad untuk menguasai dunia dan menutupi kebenaran Islam. Fakta yang mencengangkan adalah bahwa strategi ini bersifat sistematis dan melibatkan berbagai bidang kehidupan. Dari pendidikan hingga hukum, dari ekonomi hingga media, dari sastra hingga penelitian ilmiah, semua diarahkan untuk membentuk persepsi yang menutupi kebenaran tauhid. Generasi umat Islam di wilayah jajahan dipaksa menerima ideologi ini sejak kecil, tanpa kesempatan untuk mengakses sumber asli Islam yang murni. Namun sejarah selalu menemukan jalannya. Di era digital, akses terhadap naskah kuno dan penelitian ilmiah semakin mudah. Manuskrip yang dulu tersembunyi di perpustakaan Eropa, kini dapat dipelajari oleh siapapun. Arsip rahasia yang memuat dokumen tentang strategi gereja dan kolonial terbuka untuk dianalisis. Hal ini memungkinkan umat Islam dan peneliti independen untuk membongkar lapisan-lapisan manipulasi yang selama ini membentuk narasi sejarah dunia. Selain itu, umat Islam kini lebih mudah menyebarkan kebenaran melalui media digital. Video, artikel, dan penelitian yang mengungkap fakta sejarah yang jarang diketahui dapat diakses secara global. Cahaya tauhid kembali menembus propaganda yang dulu tertanam berabad-abad. Fakta-fakta tentang Isa Al-Masih sebagai nabi, sejarah peradaban Islam, dan manipulasi doktrin Trinitas mulai tersampaikan ke khalayak luas. Dalam konteks global saat ini, perjuangan intelektual ini menjadi sangat penting. Umat Islam harus memahami bagaimana doktrin Trinitas digunakan sebagai alat politik, sosial, dan budaya untuk menutupi kebenaran Islam. Mereka juga harus menyadari pola manipulasi yang masih berjalan dalam bentuk modern, pendidikan, media, hukum, dan budaya populer. Kesadaran ini adalah langkah penting untuk membongkar kebohongan sejarah, meluruskan pemahaman umat, dan menguatkan keimanan. Fakta lainnya yang jarang diungkap adalah bahwa pengaruh Trinitas dan warisan ideologisnya tidak terbatas pada wilayah barat atau bekas kolonial. Ia juga memengaruhi persepsi internasional tentang Islam, hukum internasional, diplomasi, dan bahkan pendidikan global. Banyak lembaga yang kelihatan netral atau ilmiah sebenarnya membawa bias ideologis yang lahir dari doktrin Trinitas dan kolonialisme. Umat Islam yang memahami pola ini dapat mengenali strategi manipulasi dan memperkuat posisi mereka dalam menghadapi tantangan global. Seiring penelitian dan analisis terus berkembang, semakin banyak fakta mencengangkan muncul. Misalnya, banyak arsip yang menunjukkan bahwa sejumlah naskah Injil asli yang menegaskan Isa Al-Masih hanyalah nabi sengaja diklasifikasi sebagai apokrif oleh gereja untuk membenarkan doktrin Trinitas. Di sisi lain, teks-teks kuno Islam yang membuktikan kejayaan sains, perdagangan, dan administrasi Muslim disensor atau diputarbalikkan dalam arsip kolonial. Pola ini menunjukkan bahwa manipulasi tidak hanya bersifat agama, tetapi juga politik dan ekonomi, semua dibungkus narasi moral dan suci. Sementara umat Islam terus meneliti dan menyebarkan kebenaran, cahaya tauhid mulai menembus kabut kebohongan. Setiap manuskrip yang ditemukan, setiap dokumen yang dianalisis, dan setiap penelitian yang diterbitkan menegaskan satu hal: Trinitas.
bukanlah wahyu, melainkan alat politik yang digunakan selama berabad-abad untuk menutupi kebenaran Islam dan menguasai dunia. Umat Islam kini menyadari bahwa memahami sejarah bukan hanya tentang mengetahui masa lalu, tetapi juga tentang mengidentifikasi pola kekuasaan dan manipulasi yang masih berjalan hingga hari ini. Pendidikan, media, budaya, dan politik modern banyak terpengaruh oleh warisan ideologis yang lahir dari Konsili Nisea dan konsensus politik gereja. Dengan kesadaran ini, umat Islam bisa membongkar kebohongan sejarah, menyebarkan kebenaran, dan menegakkan cahaya tauhid dalam setiap aspek kehidupan. Di berbagai belahan dunia, bukti-bukti manipulasi doktrin Trinitas dan kolonialisme terus muncul ketika kita menelusuri arsip-arsip kuno. Di India, Inggris secara sistematis mendirikan sekolah-sekolah yang menanamkan ajaran Kristen, sekaligus membatasi pemahaman anak-anak Muslim terhadap Al-Quran dan hadis. Arsip rahasia menunjukkan bahwa kurikulum ini dirancang untuk melemahkan identitas Islam dan membuat generasi baru lebih mudah dikendalikan. Sementara itu, banyak ulama yang dianggap radikal atau mengganggu ketertiban diawasi ketat, diasingkan, atau dibungkam. Strategi ini jelas memperlihatkan bahwa Trinitas bukan hanya dogma teologi, tetapi juga alat ideologi untuk dominasi sosial dan politik. Di Afrika, pengaruh doktrin Trinitas terlihat dalam strategi misionaris Portugis, Belgia, dan Perancis. Misionaris tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga memetakan struktur sosial, adat, dan hukum lokal. Setiap aspek kehidupan masyarakat diawasi untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam atau tradisi lokal tidak mengganggu dominasi Barat. Sekolah-sekolah misionaris menjadi laboratorium ideologis, tempat anak-anak Muslim belajar membedakan baik dan buruk menurut standar Barat yang lahir dari dogma Trinitas. Arsip menunjukkan bahwa anak-anak yang menolak ajaran ini sering diberi sanksi atau dijauhkan dari pendidikan tinggi. Di Nusantara, praktik serupa diterapkan oleh Belanda dan Portugis. Pesantren diawasi, kitab kuning diperiksa, dan pengajaran tauhid yang murni dibatasi. Setiap penyimpangan dari narasi kolonial dicatat, dan orientalis disiapkan untuk menilai potensi ancaman ideologis dari para ulama. Banyak naskah klasik yang berisi ilmu fiqh, sejarah, dan sains Islam disembunyikan, diterjemahkan dengan bias, atau diputarbalikkan dalam catatan kolonial. Tujuannya adalah memutus mata rantai pengetahuan yang menguatkan umat Islam dan menanamkan dominasi ideologis Barat. Yang mengejutkan, bukti-bukti manipulasi ini tidak hanya ditemukan dalam dokumen kolonial, tetapi juga dalam naskah gereja sendiri. Konsili Nisea dan konsili-konsili selanjutnya menunjukkan bagaimana Trinitas disepakati melalui konsensus politik dengan ancaman ekskomunikasi dan kekerasan bagi mereka yang menolak. Isa Al-Masih, yang dalam Injil asli menegaskan bahwa ia hanyalah hamba Allah, diubah menjadi bagian dari doktrin tiga Tuhan. Para pendeta yang berani menentang konsili dianggap bid'ah dan dihukum. Bukti ini menunjukkan bahwa Trinitas lahir dari kekuasaan, bukan wahyu. Di Eropa modern, ideologi ini tetap hidup dalam bentuk tersamar. Struktur hukum, pendidikan, media, dan politik global masih membawa sisa-sisa pemikiran yang lahir dari Trinitas. Konsep hierarki sosial, legitimasi kekuasaan, dan moralitas yang dibingkai secara religius membentuk cara dunia menilai masyarakat lain. Banyak negara Barat tetap melihat Islam melalui lensa yang dibentuk oleh konsili gereja dan kolonialisme, sehingga stereotip tentang kekerasan, ketertinggalan, atau fanatisme terus berlanjut. Namun umat Islam terus menyalakan cahaya tauhid. Pesantren, madrasah, dan lembaga ilmiah menjadi benteng pengetahuan. Para ulama menyalin naskah kuno, membandingkan versi asli Injil dengan yang dikontrol gereja, dan menegaskan kembali bahwa Isa Al-Masih hanyalah nabi yang menyeru kepada Allah. Di Nusantara, para peneliti menelusuri arsip kolonial untuk membuktikan bahwa banyak sejarah Islam sengaja disensor atau dimanipulasi agar umat kehilangan pemahaman tentang kejayaan peradaban mereka sendiri. Era digital mempercepat proses ini. Manuskrip, arsip gereja, dokumen kolonial, dan penelitian akademik kini dapat diakses secara global. Fakta-fakta tersembunyi yang dulunya hanya ada di perpustakaan rahasia kini menyebar melalui internet, video, dan publikasi ilmiah. Umat Islam dapat membongkar lapisan-lapisan manipulasi, menunjukkan bahwa Trinitas adalah alat politik yang digunakan untuk menutupi kebenaran Islam dan menguasai dunia. Selain itu, penelitian modern menunjukkan pola yang konsisten.
Dari abad keempat hingga kolonialisme abad ke-20, Trinitas digunakan untuk membenarkan dominasi, baik melalui kekerasan, pendidikan, maupun propaganda. Setiap generasi umat Islam yang tidak memahami sejarah ini rentan terhadap manipulasi. Namun mereka yang belajar sejarah dengan kritis dapat mengenali strategi ini, memperkuat pemahaman tauhid, dan menyebarkan kebenaran. Di sisi spiritual, cahaya tauhid tidak pernah padam. Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 64, dan orang-orang Yahudi mengatakan, tangan Allah terbelenggu, tangan mereka terbelenggu, dan mereka dikutuk karena apa yang mereka katakan. Sebenarnya, tangan Allah terbuka, Dia menafkahkan sebagaimana yang dikehendakinya. Ayat ini menjadi pengingat bahwa setiap upaya manusia untuk menutupi kebenaran, baik melalui doktrin, kekuasaan, maupun propaganda, tidak akan pernah berhasil memadamkan cahaya Allah. Di era modern ini, umat Islam semakin sadar akan pola manipulasi global. Pendidikan, media, hukum, dan politik internasional masih membawa bias ideologis yang lahir dari Trinitas dan kolonialisme. Namun dengan penelitian, dakwah, dan penyebaran ilmu pengetahuan, umat Islam dapat mengungkap kebenaran, menegakkan cahaya tauhid, dan meluruskan distorsi sejarah. Di Timur Tengah, wilayah kelahiran para nabi, manipulasi doktrin Trinitas dan kolonialisme meninggalkan jejak yang sangat sistematis. Pada abad ke-19, Inggris dan Prancis mendirikan lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan yang tampak ilmiah, tetapi tujuannya terselubung, mempelajari Islam untuk menaklukkan pikiran umat. Dokumen rahasia menunjukkan bagaimana para orientalis memetakan kitab-kitab kuno, menilai pengaruh ulama, dan merancang strategi agar generasi muda Muslim lebih mengagumi Barat daripada warisan Islam mereka sendiri. Setiap teks yang menegaskan kejayaan peradaban Islam atau prinsip tauhid disensor, sementara propaganda yang mendukung dominasi Barat dibagikan luas. Di Afrika Utara dan Sub-Sahara, pola serupa terlihat. Misionaris Portugis, Prancis, dan Belgia menggunakan pendidikan, media cetak, dan pengawasan sosial untuk menyebarkan doktrin Trinitas. Mereka memetakan jaringan sosial masyarakat Muslim, mencatat siapa yang dianggap berpengaruh, dan menanamkan narasi bahwa kehidupan yang benar hanya mungkin jika mengikuti model Barat yang lahir dari Trinitas. Sekolah misionaris menjadi laboratorium ideologis, dan anak-anak diajarkan membedakan baik dan buruk menurut perspektif Kristen, sementara pemahaman tentang Al-Quran dan hadis dikurangi. Di Nusantara, Belanda tidak hanya menguasai wilayah melalui kekerasan, tetapi juga melalui kontrol intelektual. Pesantren diawasi ketat, kitab kuning diperiksa, dan penyebaran ilmu yang menekankan tauhid atau kedaulatan umat dibatasi. Setiap teks yang berpotensi menguatkan perlawanan ideologis dicatat atau diterjemahkan secara manipulatif. Arsip kolonial menunjukkan bahwa orientalis siap memberikan laporan rinci tentang pengaruh ulama dan ketahanan masyarakat terhadap propaganda Barat. Generasi muda Muslim dibentuk untuk menerima versi sejarah yang diselewengkan. Sejarah yang menekankan keterbelakangan, kegagalan, dan superioritas penjajah. Yang jarang diungkap adalah bahwa doktrin Trinitas sejak abad keempat telah digunakan sebagai fondasi legitimasi moral untuk menutupi tujuan politik dan ekonomi. Konsili Nicea dan konsili-konsili selanjutnya bukan sekadar membahas teologi, tetapi juga memaksakan konsensus politik. Siapa yang menolak Trinitas dianggap bid'ah, dan ancaman kekerasan selalu siap diterapkan. Isa Al-Masih, yang dalam Injil asli menegaskan bahwa ia hanyalah hamba Allah, diubah menjadi bagian dari dogma 3 Tuhan. Bukti ini memperlihatkan bahwa Trinitas lahir dari kekuasaan, bukan wahyu, dan digunakan selama berabad-abad untuk menutupi kebenaran Islam. Di Eropa modern, ideologi ini tetap hadir, meski dalam bentuk tersamar. Struktur hukum, pendidikan, media, dan politik global masih dipengaruhi sisa-sisa doktrin Trinitas. Konsep hierarki sosial, legitimasi kekuasaan, dan moralitas yang dibingkai religius membentuk cara dunia menilai masyarakat lain. Banyak negara barat tetap melihat Islam melalui lensa yang dibentuk konsili gereja dan kolonialisme, sehingga stereotip tentang kekerasan, ketertinggalan, atau fanatisme tetap berulang. Di sisi umat Islam, cahaya tauhid tetap dijaga. Pesantren, madrasah, dan lembaga ilmiah menjadi benteng pengetahuan. Para ulama menyalin naskah kuno, membandingkan versi asli Injil dengan yang dikontrol gereja, dan menegaskan kembali bahwa Isa Al-Masih hanyalah nabi yang menyeru kepada Allah. Peneliti Muslim menelusuri arsip kolonial.
untuk membuktikan bahwa sejarah Islam sengaja disensor atau diputarbalikkan agar umat kehilangan pemahaman tentang kejayaan peradaban mereka. Era digital mempercepat proses ini. Manuskrip, arsip gereja, dokumen kolonial, dan penelitian akademik kini dapat diakses secara global. Fakta-fakta tersembunyi yang dulunya hanya ada di perpustakaan rahasia kini menyebar melalui internet, video, dan publikasi ilmiah. Umat Islam dapat membongkar lapisan-lapisan manipulasi, menunjukkan bahwa Trinitas adalah alat politik yang digunakan untuk menutupi kebenaran Islam dan menguasai dunia. Yang mengejutkan, bukti-bukti manipulasi ini bersifat global. Dari Amerika Latin hingga Asia Tenggara, dari Afrika hingga Timur Tengah, konsistensi strategi Trinitas terlihat jelas. Pendidikan anak-anak, kontrol naskah dan kitab, manipulasi sejarah, serta propaganda moral yang membungkus dominasi politik dan ekonomi. Doktrin ini bukan hanya soal iman, tetapi alat sistematis untuk mengontrol masyarakat secara luas. Di sisi spiritual, Al-Quran menegaskan bahwa cahaya Allah tidak bisa dipadamkan. Surat An-Nur ayat 35 menyatakan, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah niche yang di dalamnya ada lampu. Lampu itu dalam kaca. Kaca itu seakan-akan bintang yang bersinar. Dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Pohon itu tidak berasal dari timur dan tidak dari barat. Minyaknya hampir-hampir menerangi, walau tidak disentuh api. Ayat ini menjadi simbol bahwa cahaya tauhid akan selalu menerangi meski ada upaya manusia menutupi kebenaran dengan doktrin atau kekuasaan. Fakta lainnya yang jarang diungkap adalah bahwa pengaruh doktrin Trinitas juga mengakar dalam sistem modern, hukum internasional, diplomasi, ekonomi global, hingga budaya populer membawa bias ideologis yang lahir dari gereja dan kolonialisme. Banyak lembaga yang tampak netral sebenarnya tetap membawa warisan ideologi ini, meski tersamar. Umat Islam yang memahami pola ini dapat mengenali manipulasi, memperkuat pemahaman tauhid, dan menyebarkan kebenaran. Seiring penelitian terus berkembang, semakin banyak fakta mencengangkan muncul. Misalnya, arsip menunjukkan bahwa sejumlah naskah Injil asli yang menegaskan Isa Al-Masih hanyalah nabi sengaja diklasifikasi sebagai apokrif oleh gereja. Di sisi lain, teks-teks kuno Islam yang membuktikan kejayaan sains, perdagangan, dan administrasi Muslim disensor atau diputarbalikkan dalam catatan kolonial. Pola ini menunjukkan bahwa manipulasi tidak hanya bersifat agama, tetapi juga politik dan ekonomi, dibungkus narasi moral dan suci. Umat Islam terus meneliti, mendidik, dan menyebarkan kebenaran. Cahaya tauhid menembus kebohongan yang telah berlangsung berabad-abad. Setiap manuskrip yang ditemukan, setiap dokumen dianalisis, menegaskan satu hal, Trinitas bukanlah wahyu, melainkan alat politik yang digunakan untuk menutupi kebenaran Islam dan menguasai dunia. Sejarah panjang ini mengajarkan bahwa memahami manipulasi ideologi global bukan hanya penting untuk mengetahui masa lalu, tetapi juga untuk menghadapi tantangan masa kini. Pendidikan, media, budaya, dan politik modern masih membawa warisan ideologis yang lahir dari Konsili Nisea dan kolonialisme. Dengan kesadaran ini, umat Islam bisa membongkar kebohongan sejarah, menyebarkan kebenaran, dan menegakkan cahaya tauhid dalam setiap aspek kehidupan. Memasuki abad ke-21, jejak pengaruh Trinitas dan manipulasi sejarah masih terasa, meski terselubung dalam bentuk modern. Banyak lembaga pendidikan internasional, media global, dan kebijakan politik masih mengulang pola yang sama, menekankan superioritas Barat, meremehkan kontribusi peradaban Islam, dan membentuk persepsi publik agar tunduk pada narasi yang lahir dari ideologi gereja dan kolonialisme. Misalnya, buku-buku sejarah global sering menghilangkan atau memutarbalikkan fakta tentang kejayaan ilmiah, ekonomi, dan budaya Muslim, sementara menekankan peran misionaris dan modernisasi sebagai anugerah Barat. Media massa dan film menjadi sarana strategis. Banyak film dan dokumenter menampilkan Timur Tengah sebagai wilayah konflik, Islam sebagai agama kekerasan, dan Barat sebagai penyelamat dunia. Padahal, sejarah asli menunjukkan sebaliknya. Peradaban Islam pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan seni yang menginspirasi Eropa. Analisis arsip dan penelitian akademik membuktikan bahwa pola ini sengaja dibuat untuk menutupi fakta dan membentuk persepsi publik yang menguntungkan ideologi yang lahir dari Trinitas. Di ranah politik global, doktrin Trinitas muncul dalam bentuk tersamar. Legitimasi moral atas intervensi, superioritas nilai-nilai Barat,
dan narasi bahwa dunia harus diarahkan agar menjadi baik menurut standar yang lahir dari gereja. Banyak konflik di Timur Tengah, Afrika, dan Asia dapat dilihat sebagai kelanjutan dari strategi ideologis yang berawal dari Konsili Nisea, kemudian diperkuat kolonialisme abad ke-19 dan ke-20. Arsip diplomatik dan dokumen rahasia menunjukkan bahwa intervensi ini sering dibungkus narasi kemanusiaan dan moralitas, tetapi tujuan utamanya adalah kontrol sosial, ekonomi, dan budaya. Di pendidikan global, pengaruh ini juga sangat kuat. Kurikulum banyak sekolah di berbagai negara menanamkan sejarah yang bias. Islam digambarkan sebagai agama yang stagnan, sementara peradaban Barat dianggap superior. Anak-anak diajarkan mengagumi nilai-nilai yang lahir dari Trinitas. Tanpa disadari mereka terserap ideologi yang pernah digunakan untuk menutupi kebenaran tauhid. Di universitas-universitas Barat, penelitian sejarah sering mengedepankan perspektif Eropa, sementara kontribusi Muslim di bidang sains, astronomi, dan filsafat dianggap minor. Di Nusantara, warisan ini terlihat dalam sistem pendidikan sekuler dan narasi sejarah yang minim menekankan kejayaan Islam. Generasi muda sering tidak diajarkan tentang peran ulama, pesantren, dan ilmuwan Muslim dalam membangun peradaban. Narasi kolonial yang memandang Barat sebagai pusat peradaban terus diwariskan. Meski kemerdekaan telah dicapai, doktrin Trinitas, meski tampak jauh, tetap hadir melalui narasi moral, budaya, dan pendidikan yang membentuk persepsi masyarakat. Di sisi umat Islam, cahaya tauhid terus dijaga melalui penelitian, dakwah, dan pendidikan. Para ulama meneliti arsip, membandingkan versi asli Injil dan Al-Quran, serta menegaskan bahwa Isa Al-Masih hanyalah Nabi, bukan Tuhan. Mereka menyalin naskah kuno, mempelajari sejarah Islam yang sesungguhnya, dan menyebarkan pengetahuan yang murni kepada generasi baru. Dengan metode ilmiah dan kritis, umat Islam membongkar lapisan-lapisan manipulasi yang berlangsung selama berabad-abad, dari Konsili Nicea hingga kolonialisme, hingga era modern. Fakta yang jarang diungkap adalah bahwa Trinitas digunakan sebagai dasar moral dan ideologis untuk membenarkan dominasi global. Pendidikan, media, politik, dan hukum internasional masih membawa sisa-sisa ideologi ini. Banyak lembaga global yang tampak netral atau ilmiah tetap menjalankan agenda terselubung yang lahir dari dogma Trinitas dan kolonialisme. Umat Islam yang memahami pola ini mampu mengenali strategi manipulasi, memperkuat pemahaman tauhid, dan menyebarkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Sejarah panjang ini menunjukkan satu hal, cahaya tauhid tidak bisa dipadamkan. Surat Al-Ahzab ayat 21 menegaskan, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak menyebut Allah. Ayat ini menjadi pedoman bahwa setiap upaya manusia menutupi kebenaran melalui doktrin, kekuasaan, atau propaganda hanya bersifat sementara. Cahaya Allah selalu menemukan jalannya untuk menyinari umat yang mencari kebenaran. Saat ini, umat Islam mulai menyadari bahwa memahami sejarah bukan sekadar menelusuri masa lalu, tetapi juga mengenali pola kontrol ideologis yang masih berjalan. Mereka belajar bahwa manipulasi Trinitas dan warisan kolonial masih memengaruhi persepsi dunia terhadap Islam, pendidikan global, media, dan politik internasional. Dengan kesadaran ini, umat Islam dapat membongkar kebohongan, menegakkan cahaya tauhid, dan meluruskan sejarah untuk generasi masa depan. Di Asia Selatan, jejak pengaruh doktrin Trinitas dan strategi kolonial masih jelas terlihat. Inggris mendirikan lembaga pendidikan dan administrasi yang tampak netral, tetapi tujuannya terselubung, mengawasi umat Islam dan membentuk generasi yang lebih mengagumi Barat daripada warisan Islam mereka sendiri. Dokumen rahasia menunjukkan bagaimana kurikulum dirancang untuk meminimalkan pemahaman tentang sejarah Islam, hukum syariah, dan sains yang berkembang di masa kejayaan peradaban Muslim. Para ulama yang kritis terhadap kolonialisme dicatat, diawasi, atau bahkan diasingkan, menunjukkan bahwa pengaruh Trinitas tetap berfungsi sebagai alat kontrol ideologis. Di Afrika, misionaris Prancis, Belgia, dan Portugis menyebarkan Trinitas melalui pendidikan, media, dan pengawasan sosial. Mereka memetakan struktur sosial masyarakat Muslim, menentukan siapa yang berpengaruh, dan menanamkan narasi bahwa kehidupan yang benar hanya bisa dicapai dengan mengikuti model Barat yang lahir dari dogma gereja. Sekolah misionaris menjadi laboratorium ideologis. Anak-anak diajarkan membedakan baik dan buruk berdasarkan perspektif Kristen, sementara pemahaman mereka tentang Al-Quran dan hadis dikurangi atau disensor. Di Nusantara,
Belanda mengontrol pesantren, mengawasi kitab kuning, dan membatasi pengajaran tauhid murni. Setiap teks yang berpotensi menguatkan perlawanan ideologis dicatat atau diterjemahkan secara manipulatif. Arsip kolonial menunjukkan bahwa orientalis siap memberikan laporan rinci tentang pengaruh ulama dan ketahanan masyarakat terhadap propaganda barat. Generasi muda muslim dibentuk untuk menerima versi sejarah yang diselewengkan. Sejarah yang menekankan keterbelakangan dan kegagalan mereka, sementara superioritas barat ditegaskan. Yang jarang diungkap adalah bahwa doktrin Trinitas sejak abad keempat juga digunakan sebagai fondasi moral untuk menutupi tujuan politik dan ekonomi. Konsili Nicea dan konsili-konsili selanjutnya bukan hanya soal teologi, tetapi juga memaksakan konsensus politik. Yang menolak Trinitas dianggap bid'ah, dengan ancaman hukuman dan kekerasan. Isa Al-Masih, yang dalam Injil asli menegaskan bahwa ia hanyalah hamba Allah, diubah menjadi bagian dari dogma 3 Tuhan. Bukti ini menunjukkan bahwa Trinitas lahir dari kekuasaan, bukan wahyu, dan digunakan selama berabad-abad untuk menutupi kebenaran Islam. Di Eropa modern, ideologi ini tetap hidup dalam bentuk tersamar. Struktur hukum, pendidikan, media, dan politik global masih membawa sisa-sisa Trinitas. Konsep hierarki sosial, legitimasi kekuasaan, dan moralitas religius membentuk cara dunia menilai masyarakat lain. Banyak negara barat tetap melihat Islam melalui lensa yang dibentuk konsili gereja dan kolonialisme, sehingga stereotip tentang kekerasan, ketertinggalan, atau fanatisme terus diulang. Namun umat Islam terus menyalakan cahaya tauhid. Pesantren, madrasah, dan lembaga ilmiah menjadi benteng pengetahuan. Para ulama menyalin naskah kuno, membandingkan versi asli Injil dengan versi yang dikontrol gereja, dan menegaskan bahwa Isa Al-Masih hanyalah nabi yang menyeru kepada Allah. Di Nusantara, peneliti menelusuri arsip kolonial untuk membuktikan bahwa sejarah Islam disensor atau diputarbalikkan, agar umat kehilangan pemahaman tentang kejayaan peradaban mereka sendiri. Era digital mempercepat proses ini. Manuskrip, arsip gereja, dokumen kolonial, dan penelitian akademik kini dapat diakses secara global. Fakta-fakta tersembunyi yang dulunya hanya ada di perpustakaan rahasia kini menyebar melalui internet, video, dan publikasi ilmiah. Umat Islam dapat membongkar lapisan-lapisan manipulasi, menunjukkan bahwa Trinitas adalah alat politik yang digunakan untuk menutupi kebenaran Islam dan menguasai dunia. Yang mengejutkan, bukti-bukti manipulasi ini bersifat global. Dari Amerika Latin hingga Asia Tenggara, dari Afrika hingga Timur Tengah, konsistensi strategi Trinitas terlihat jelas. Pendidikan anak-anak, kontrol naskah dan kitab, manipulasi sejarah, serta propaganda moral yang membungkus dominasi politik dan ekonomi. Doktrin ini bukan hanya soal iman, tetapi alat sistematis untuk mengontrol masyarakat secara luas. Di sisi spiritual, Al-Quran menegaskan bahwa cahaya Allah tidak bisa dipadamkan. Surat An-Nur ayat 35 menyatakan, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah niche yang di dalamnya ada lampu. Lampu itu dalam kaca. Kaca itu seakan-akan bintang yang bersinar, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Pohon itu tidak berasal dari timur dan tidak dari barat. Minyaknya hampir-hampir menerangi, walau tidak disentuh api. Ayat ini menjadi simbol bahwa cahaya tauhid akan selalu menerangi meski ada upaya manusia menutupi kebenaran dengan doktrin atau kekuasaan. Fakta lainnya yang jarang diungkap adalah bahwa pengaruh doktrin Trinitas juga mengakar dalam sistem modern, hukum internasional, diplomasi, ekonomi global, dan budaya populer membawa bias ideologis yang lahir dari gereja dan kolonialisme. Banyak lembaga yang tampak netral atau ilmiah tetap menjalankan agenda terselubung yang lahir dari dogma Trinitas dan kolonialisme. Umat Islam yang memahami pola ini mampu mengenali strategi manipulasi, memperkuat pemahaman tauhid, dan menyebarkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Seiring penelitian terus berkembang, semakin banyak fakta mencengangkan muncul. Arsip menunjukkan bahwa sejumlah naskah Injil asli yang menegaskan Isa Al-Masih hanyalah nabi, sengaja diklasifikasi sebagai apokrif oleh gereja. Di sisi lain, teks-teks kuno Islam yang membuktikan kejayaan sains, perdagangan, dan administrasi Muslim disensor atau diputarbalikkan dalam catatan kolonial. Pola ini menunjukkan bahwa manipulasi tidak hanya bersifat agama, tetapi juga politik dan ekonomi, dibungkus narasi moral dan suci. Umat Islam terus meneliti, mendidik, dan menyebarkan kebenaran. Cahaya tauhid menembus kebohongan yang telah berlangsung berabad-abad.
Setiap manuskrip yang ditemukan, setiap dokumen dianalisis, menegaskan satu hal: Trinitas bukanlah wahyu, melainkan alat politik yang digunakan untuk menutupi kebenaran Islam dan menguasai dunia. Sejarah panjang ini mengajarkan satu hal: memahami manipulasi ideologi global bukan hanya penting untuk mengetahui masa lalu, tetapi juga untuk menghadapi tantangan masa kini. Pendidikan, media, budaya, dan politik modern masih membawa warisan ideologis yang lahir dari Konsili Nisea dan kolonialisme. Dengan kesadaran ini, umat Islam bisa membongkar kebohongan sejarah, menyebarkan kebenaran, dan menegakkan cahaya tauhid dalam setiap aspek kehidupan. Di era media modern, pengaruh doktrin Trinitas dan warisan kolonial tetap tersembunyi di balik narasi global. Film, serial televisi, dan berita internasional sering menampilkan Timur Tengah dan dunia Muslim sebagai wilayah konflik, kekerasan, dan ketertinggalan. Padahal, bukti sejarah menunjukkan sebaliknya. Peradaban Islam pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, seni, dan filsafat yang menginspirasi Eropa. Analisis arsip dan penelitian akademik mengungkap bahwa pola ini sengaja dibuat untuk membentuk persepsi publik agar tetap menerima dominasi ideologis yang lahir dari Konsili Nisea dan kolonialisme. Di dunia pendidikan global, kurikulum sering menekankan superioritas Barat dan mengurangi kontribusi Islam. Anak-anak belajar tentang filsuf Yunani, ilmuwan Eropa, dan penemuan Barat, sementara ilmuwan dan sains Muslim disederhanakan atau diabaikan. Bahkan program studi sejarah di banyak universitas menekankan perspektif Eropa, sementara arsip dan catatan asli dari dunia Muslim jarang dianalisis. Strategi ini secara sistematis membentuk persepsi bahwa peradaban Barat adalah pusat moral, intelektual, dan budaya, sementara Islam dianggap minor atau stagnan. Dalam politik internasional, doktrin Trinitas muncul tersamar melalui legitimasi moral atas intervensi dan dominasi global. Banyak konflik di Timur Tengah, Afrika, dan Asia dibungkus narasi kemanusiaan atau penyebaran demokrasi, padahal dokumen rahasia menunjukkan tujuan utamanya adalah kontrol politik dan ekonomi. Narasi moral ini lahir dari dogma Trinitas, membentuk cara dunia menilai hukum, etika, dan peran negara, sehingga manipulasi tetap berjalan meski dalam bentuk modern. Di Nusantara dampaknya juga terlihat. Sistem pendidikan sekuler dan narasi sejarah minim menekankan kejayaan Islam. Generasi muda diajarkan versi sejarah yang dibentuk kolonial, menekankan kegagalan lokal, keterbelakangan, dan kehebatan penjajah. Trinitas, meski tampak jauh, tetap hadir melalui narasi moral, budaya, dan pendidikan yang membentuk persepsi masyarakat. Pengaruh ini memperlihatkan bagaimana dogma yang lahir dari Konsili Nicea dan didukung kolonialisme tetap hidup dalam bentuk tersamar di abad ke-21. Namun umat Islam terus menjaga cahaya tauhid. Pesantren, madrasah, dan lembaga ilmiah tetap menjadi benteng pengetahuan. Para ulama meneliti naskah kuno, membandingkan Injil asli dengan versi yang dikontrol gereja, menegaskan bahwa Isa Al-Masih hanyalah nabi, dan menyebarkan prinsip tauhid yang murni. Peneliti Muslim menelusuri arsip kolonial dan dokumen sejarah untuk membuktikan bahwa banyak catatan Islam disensor atau diputarbalikkan agar umat kehilangan pemahaman tentang kejayaan peradaban mereka sendiri. Era digital menjadi alat penting untuk membongkar kebohongan ini. Manuskrip kuno, arsip gereja, dokumen kolonial, dan penelitian akademik kini dapat diakses secara global. Fakta tersembunyi yang dulunya hanya ada di perpustakaan rahasia kini menyebar melalui internet, video, dan publikasi ilmiah. Umat Islam mampu menyingkap lapisan-lapisan manipulasi, menunjukkan bahwa Trinitas adalah alat politik yang digunakan untuk menutupi kebenaran Islam dan menguasai dunia. Bukti yang mencengangkan menunjukkan bahwa doktrin Trinitas digunakan sebagai dasar moral dan ideologis untuk membenarkan dominasi global. Pendidikan, media, politik, dan hukum internasional masih membawa sisa-sisa ideologi ini, meski tampak netral. Dengan memahami pola ini, umat Islam dapat mengenali strategi manipulasi, memperkuat pemahaman tauhid, dan menyebarkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Seiring penelitian berkembang, semakin banyak fakta mengejutkan muncul. Arsip menunjukkan bahwa sejumlah naskah Injil asli yang menegaskan Isa Al-Masih hanyalah nabi sengaja diklasifikasi sebagai apokrif oleh gereja. Teks-teks kuno Islam yang membuktikan kejayaan sains, perdagangan, dan administrasi Muslim disensor atau diputarbalikkan dalam catatan kolonial.
Pola ini menunjukkan bahwa manipulasi bersifat sistematis. Agama, politik, ekonomi, dan budaya digabung untuk menutupi kebenaran tauhid. Cahaya tauhid tidak pernah padam. Surat Al-Ahzab ayat 21 menegaskan, "Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak menyebut Allah." Ayat ini mengingatkan bahwa setiap upaya manusia menutupi kebenaran melalui doktrin, kekuasaan atau propaganda hanya bersifat sementara. Cahaya Allah selalu menemukan jalannya untuk menyinari umat yang mencari kebenaran. Umat Islam kini menyadari bahwa memahami sejarah bukan hanya menelusuri masa lalu, tetapi juga mengenali pola kontrol ideologis yang masih berjalan. Manipulasi trinitas dan warisan kolonial memengaruhi persepsi dunia terhadap Islam, pendidikan global, media, dan politik internasional. Dengan kesadaran ini, umat Islam bisa membongkar kebohongan, menegakkan cahaya tauhid, dan meluruskan sejarah untuk generasi masa depan. Memasuki abad ke-20, pengaruh doktrin trinitas dan warisan kolonial semakin tersamar dalam bentuk politik internasional dan media global. Perang Dunia I dan II, serta dekade pasca perang, menunjukkan bagaimana narasi moral dan religius digunakan untuk membenarkan dominasi politik dan ekonomi. Misalnya, banyak intervensi di Timur Tengah dan Afrika dibungkus dengan alasan menyebarkan peradaban atau misi kemanusiaan, padahal arsip diplomatik menunjukkan tujuan utamanya adalah kontrol sumber daya, geopolitik, dan memperkuat pengaruh Barat yang lahir dari doktrin Trinitas. Di bidang pendidikan, sekolah dan universitas tetap menanamkan perspektif yang mengutamakan sejarah Barat. Generasi baru diajarkan tentang ilmuwan, filsuf, dan penemuan Eropa, sementara ilmuwan Muslim, astronom, matematikawan, dan filsuf yang berperan dalam kejayaan Islam jarang mendapat tempat. Kurikulum ini membentuk pandangan bahwa Barat adalah pusat peradaban, moral, dan intelektual, sedangkan Islam dianggap minor atau stagnan. Pola ini mirip dengan strategi abad-abad sebelumnya. Ideologi Trinitas tetap berfungsi sebagai alat legitimasi dominasi intelektual. Media global modern juga memainkan peran strategis. Film, berita internasional, dan dokumenter sering menampilkan konflik di wilayah Muslim, kekerasan, dan ketertinggalan, sementara kontribusi Islam terhadap sains, filsafat, dan seni jarang ditampilkan. Analisis arsip internal media menunjukkan bahwa bias ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari strategi sistematis untuk mempertahankan narasi yang lahir dari dogma Trinitas dan kolonialisme. Di Nusantara, dampaknya tetap terasa. Sistem pendidikan sekuler dan narasi sejarah masih minim menekankan kejayaan Islam. Generasi muda diajarkan sejarah yang menyoroti kegagalan lokal dan keunggulan penjajah. Warisan Trinitas, meski terlihat jauh, hadir dalam bentuk narasi moral, budaya, dan pendidikan yang membentuk persepsi masyarakat. Anak-anak diajarkan membandingkan nilai mereka dengan standar Barat, sehingga ideologi kolonial tetap hidup dalam bentuk tersamar. Namun umat Islam terus menjaga cahaya tauhid. Pesantren, madrasah, dan lembaga ilmiah menjadi benteng pengetahuan. Para ulama meneliti naskah kuno, membandingkan Injil asli dengan versi gereja, menegaskan bahwa Isa Al-Masih hanyalah nabi, dan menyebarkan prinsip tauhid murni. Peneliti Muslim menelusuri arsip, kolonial dan dokumen sejarah untuk membuktikan bahwa sejarah Islam disensor atau diputarbalikkan agar umat kehilangan pemahaman tentang kejayaan peradaban mereka. Era digital memperluas kemampuan umat Islam dalam membongkar manipulasi ini. Manuskrip kuno, arsip gereja, dokumen kolonial, dan penelitian akademik kini dapat diakses secara global. Fakta tersembunyi yang dulunya hanya ada di perpustakaan rahasia kini menyebar melalui internet, video, dan publikasi ilmiah. Umat Islam dapat menyingkap lapisan-lapisan manipulasi, menunjukkan bahwa Trinitas adalah alat politik yang digunakan untuk menutupi kebenaran Islam dan menguasai dunia. Bukti yang mengejutkan menunjukkan bahwa doktrin Trinitas digunakan sebagai dasar moral dan ideologis untuk membenarkan dominasi global. Pendidikan, media, politik, dan hukum internasional masih membawa sisa-sisa ideologi ini. Banyak lembaga global yang tampak netral atau ilmiah tetap menjalankan agenda terselubung yang lahir dari dogma Trinitas dan kolonialisme. Umat Islam yang memahami pola ini mampu mengenali strategi manipulasi, memperkuat pemahaman tauhid, dan menyebarkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Fakta-fakta spesifik juga menunjukkan bagaimana doktrin Trinitas memengaruhi persepsi terhadap konflik modern. Misalnya,
Laporan media internasional sering menekankan peran minoritas Muslim dalam kekerasan, sementara peran asing atau campur tangan Barat dalam konflik jarang disorot. Strategi ini merupakan kelanjutan dari pola lama. Narasi moral dan religius digunakan untuk membenarkan dominasi dan intervensi politik. Seiring penelitian modern berkembang, semakin banyak fakta mengejutkan muncul. Arsip menunjukkan bahwa sejumlah naskah Injil asli yang menegaskan Isa Al-Masih hanyalah nabi sengaja diklasifikasi sebagai apokrif oleh gereja. Teks kuno Islam yang membuktikan kejayaan sains, perdagangan, dan administrasi Muslim disensor atau diputarbalikkan dalam catatan kolonial dan diplomatik. Pola ini menunjukkan bahwa manipulasi bersifat sistematis. Agama, politik, ekonomi, dan budaya digabung untuk menutupi kebenaran tauhid. Cahaya tauhid tidak pernah padam. Surat Al-Ahzab ayat 21 menegaskan, "Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak menyebut Allah." Ayat ini menjadi pengingat bahwa setiap upaya manusia menutupi kebenaran melalui doktrin, kekuasaan, atau propaganda hanya bersifat sementara. Cahaya Allah selalu menemukan jalannya untuk menyinari umat yang mencari kebenaran. Dengan kesadaran ini, umat Islam kini memahami bahwa memahami sejarah bukan hanya menelusuri masa lalu, tetapi juga mengenali pola kontrol ideologis yang masih berjalan. Manipulasi trinitas dan warisan kolonial memengaruhi persepsi dunia terhadap Islam, pendidikan global, media, dan politik internasional. Dengan kesadaran ini, umat Islam bisa membongkar kebohongan sejarah, menegakkan cahaya tauhid, dan meluruskan sejarah untuk generasi masa depan. Memasuki abad ke-21, pengaruh doktrin trinitas dan warisan kolonial tetap tampak meski terselubung dalam bentuk modern, media digital, pendidikan global, dan politik internasional. Film, berita, dan konten media sering menampilkan dunia Muslim sebagai wilayah konflik, kekerasan, dan ketertinggalan. Sementara kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan administrasi jarang disorot. Analisis arsip internal media dan dokumen penelitian mengungkap bahwa bias ini bukan kebetulan, tetapi kelanjutan dari strategi yang lahir dari Konsili Nicea dan diperkuat selama kolonialisme. Di ranah pendidikan, kurikulum global sering menekankan sejarah Barat, mengutamakan ilmuwan Eropa, filsuf Yunani, dan penemuan Barat, sementara ilmuwan Muslim dan sains Islam jarang diajarkan. Pola ini membentuk persepsi bahwa Barat adalah pusat peradaban dan moralitas, sedangkan Islam dianggap minor atau stagnan. Strategi ini sama dengan era kolonial. Ideologi Trinitas tetap menjadi alat legitimasi dominasi intelektual. Politik internasional juga menunjukkan pola yang sama. Banyak intervensi di Timur Tengah, Afrika, dan Asia dibungkus narasi kemanusiaan atau demokrasi, padahal dokumen rahasia menunjukkan tujuan utamanya adalah kontrol geopolitik dan ekonomi. Narasi moral ini lahir dari dogma Trinitas, membentuk cara dunia menilai hukum, etika, dan peran negara, sehingga manipulasi tetap berjalan meski dalam bentuk modern. Di Nusantara, pengaruh ini juga terasa. Pendidikan sekuler dan narasi sejarah masih minim menekankan kejayaan Islam. Generasi muda diajarkan sejarah yang menyoroti kegagalan lokal dan keunggulan penjajah. Narasi moral, budaya, dan pendidikan yang lahir dari ideologi Trinitas membentuk persepsi masyarakat, sehingga warisan kolonial tetap hidup dalam bentuk tersamar. Namun umat Islam terus menjaga cahaya tauhid. Pesantren, madrasah, dan lembaga ilmiah menjadi benteng pengetahuan. Para ulama meneliti naskah kuno, membandingkan Injil asli dengan versi yang dikontrol gereja, menegaskan bahwa Isa Al-Masih hanyalah nabi dan menyebarkan prinsip tauhid murni. Peneliti Muslim menelusuri arsip kolonial dan dokumen sejarah untuk membuktikan bahwa banyak catatan Islam disensor atau diputarbalikkan agar umat kehilangan pemahaman tentang kejayaan peradaban mereka. Era digital memperluas kemampuan umat Islam membongkar manipulasi ini. Manuskrip kuno, arsip gereja, dokumen kolonial, dan penelitian akademik kini dapat diakses secara global. Fakta tersembunyi yang dulunya hanya ada di perpustakaan rahasia kini tersebar melalui internet, video, dan publikasi ilmiah. Umat Islam mampu menyingkap lapisan-lapisan manipulasi, menunjukkan bahwa Trinitas adalah alat politik untuk menutupi kebenaran Islam dan menguasai dunia. Fakta mencengangkan menunjukkan bahwa doktrin Trinitas digunakan sebagai dasar moral dan ideologis untuk membenarkan dominasi global. Pendidikan, media, politik, dan hukum internasional masih membawa sisa-sisa ideologi ini.
Banyak lembaga yang tampak netral tetap menjalankan agenda terselubung yang lahir dari dogma trinitas dan kolonialisme. Dengan memahami pola ini, umat Islam mampu mengenali strategi manipulasi, memperkuat pemahaman tauhid, dan menyebarkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Di abad 21, media digital dan pendidikan global menjadi medan pertempuran ideologis. Laporan internasional sering menyoroti kekerasan minoritas Muslim, sementara campur tangan asing jarang diungkap. Pola ini merupakan kelanjutan dari strategi lama. Narasi moral dan religius digunakan untuk membenarkan dominasi dan intervensi politik. Arsip dan dokumen modern mengungkap bahwa strategi ini sistematis. Agama, politik, ekonomi, dan budaya digabung untuk menutupi kebenaran tauhid. Namun cahaya tauhid tidak pernah padam. Surat Al-Ahzab ayat 21 menegaskan, "Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak menyebut Allah." Ayat ini menjadi pengingat bahwa setiap upaya manusia menutupi kebenaran melalui doktrin, kekuasaan, atau propaganda hanya bersifat sementara. Cahaya Allah selalu menemukan jalannya untuk menyinari umat yang mencari kebenaran. Sejarah panjang ini mengajarkan satu hal. Memahami manipulasi ideologi global bukan hanya penting untuk menelusuri masa lalu, tetapi juga untuk menghadapi tantangan masa kini. Manipulasi trinitas dan warisan kolonial memengaruhi persepsi dunia terhadap Islam, pendidikan global, media, dan politik internasional. Dengan kesadaran ini, umat Islam bisa membongkar kebohongan sejarah, menegakkan cahaya tauhid, dan meluruskan sejarah untuk generasi masa depan. Akhirnya, dari arsip kuno hingga era digital, dari konsili Nisea hingga media modern, satu pesan tetap jelas. Kebenaran tauhid akan selalu bersinar, meski tertutupi propaganda dan manipulasi berabad-abad. Setiap langkah umat Islam meneliti, mendidik, dan menyebarkan ilmu adalah langkah menyingkap tirai sejarah yang menutupi cahaya Allah. Terima kasih telah menyimak perjalanan panjang, membuka lapisan-lapisan rahasia sejarah yang selama ini disembunyikan. Semoga cahaya kebenaran selalu menyertai kita, meneguhkan iman, dan membimbing setiap langkah dalam menegakkan tauhid kepada Allah yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.